Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonius Doni Sofianto, Stambuk L1A1 1925. Saya akan mempresentasikan materi tentang reproduksi sapi betina dan jantan. Pertama, organ reproduksi sapi betina. Terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, vagina, vulva, dan sklerotis. Ovarium terletak dalam cavum abdominalis dan biasanya dekat dengan cornoa uteri karena bentuk oviduk yang berkelok-kelok. Secara histologis ada dua bagian, yaitu medula ovari dan cortex ovari. Medula ovari pertama, tenunan pengikat kayap pembuluh darah. Kedua, suplai darah dan saraf bagi cortex ovari. Cortex ovari pertama itu tempat berlangsungnya folikogenesis. Yang selanjutnya oviduk. Bagian oviduk yang dekat dengan ovarium dan berbentuk seperti corong disebut invidubulum. Ovum yang diovulasikan melewati bagian tersebut. Kedua, oviduk adalah tabung yang panjang dan berkelok-kelok dengan lapisan muskular dan suatu membran mukosa. Ovum melewati oviduk menuju uterus membutuhkan waktu 4 hari. Oviduk merupakan tempat terjadinya fertilisasi dan sebagai jalan ovum yang telah mengalami fertilisasi menuju ke uterus. Uterus merupakan suatu organ yang sangat muskular dengan lapisan luar perimetrium atau lapisan serurosa. Kemudian lapisan otot longitudinal, pembuluh darah, lapisan otot sirkuler, dan berakhir pada bagian permukaan sebelah dalam, yaitu endometrium. Endometrium menyongkong glandula yang menembus jaringan ikat dan berakhir pada lapisan otot sirkuler. Uterus, corona uterus, tempat melekatnya implantasi atau zigot embrio fetus. Kedua, carpus uteri, tempat deposisi semen waktu IB. Ketiga, cervix uteri, bagian uterus yang dengan struktur otot sangat tebal sebagai gerbang yang kuat untuk melindungi uterus dari infeksi dari dunia luar. Vagina, pertama mukosa. Yang kedua, tempat terjadinya perkawinan. Yang ketiga, peletakan semen pada kawin alam. Yang keempat, tempat penyimpanan vaginal tesari pada saat sinkronisasi estrus. Yang kelima, tempat sperma di deposisi. Vulva, bagian paling luar dari saluran reproduksi sapi betina. Yang kedua, jika estrus maka akan berwarna merah, terasa hangat dan bengkak pada selaput lendirnya. Selanjutnya, organ reproduksi sapi jantan. Yang pertama, testes dan skortum. Yang kedua, epididymis. Yang ketiga, vas deferens. Yang keempat, kelenjar aksesoris, yaitu fascicularis, prostata, dan bulb erectalis. Yang kelima, organ kopulasi atau penis. Yang pertama, testes. Testes sebagai produksi spermatozoa. Yang kedua, sebagai produksi hormon steroid. Yang ketiga, histologi. Pembuli seminemveri, saluran berkelok-kelok, panjangnya puluhan bahkan sampai ratusan meter. Dalam saluran ini terjadi proses spermatogenesis. Epididymis. Pertama, terletak menempel pada testis, terdiri atas kavut, korpus, dan kauda. Yang kedua, kausa dan korpus berfungsi sebagai transit spermatozoa dari rete testes ke ductus deferens. Kauda berfungsi sebagai reseptor spermatozoa sebelum diejakulasi. Vas deferens. Yang pertama, menghubungkan antara testes
dan organ kopulasi atau penis. Kedua, saluran halus sebagai penyalur spermatozoa dan cairan epididemis. Selama pengaliran saluran ini bergerak peristaltik. Kelenjar aksesoris. Yang pertama, A. Kelenjar vesicularis. Pertama, kelenjar yang bertumbuhnya sebanding dengan besarnya ukuran testes. Yang kedua, pertumbuhannya sangat tergantung hormon testosteron. B. Kelenjar prostata. Sekresinya sebagian kecil dari seminal plasma. Yang kedua, terdapat 2 buah gigiran kanan. C. Kelenjar bulbous rectalis. Pertama, kelenjar yang bersekresi sebelum ejakulasi. Kedua, pada sapi meneteskan keluar penis sebelum ejakulasi. Gunanya untuk membebaskan uretra dari pengaruh urin untuk semen pada saat ejakulasikan. Ketiga, sebagian kecil dari seminal plasma, organ kopulasi atau penis. Ada 2 tipe penis, yaitu fibroelastik atau pada sapi, domba, babi, dan fibrovaskular atau kuda dan primata. Bagian-bagian penis yaitu corpus penis, muscular retractor penis, uretra, glans penis, processus uretralis. Terima kasih.